Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sel volta dan perhitungan E0 sel. Sel volta yaitu sel yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan arus listrik. Sel volta yang kemarin ada di dalamnya kita menggunakan ZnSO4 ya. Saya ingatkan kembali bahwa dalam ZnSO4 itu ada Zn2+ dan ada ion SO4 2-. Begitu juga di dalam larutan CuSO4 berwarna biru, di dalamnya ada ion Cu2+ dan juga ion SO4 2-. Nah, kemudian logam Zn di sini dan ada logam Cu di sebelah kanan. Logam Zn karena dia sifatnya lebih aktif, maka dia akan melepaskan 2 elektron dan dia akan berubah menjadi Zn2+ sehingga menambah Zn2+ di sini. Nah, 2 elektron ini kemudian dilepaskan dan melalui sirkuit eksternal membuat lampu menjadi menyala. Dia akan bergerak melalui sirkuit eksternal tersebut menuju logam Cu. Dia akan ditangkap oleh Cu sehingga di sana Cu2+-nya akan menangkap 2 elektron menjadi Cu ya. Dan nanti lama-lama logam tembaganya di sini akan menjadi banyak ya. Itu mekanisme reaksinya seperti itu. Maka ketika dituliskan secara keseluruhan, reaksinya akan menjadi Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu ya. Kita lihat dari bilox ya, dari biloxnya masing-masing zat. Di sini kita akan menentukan dia reaksinya reduksi atau oksidasi. Ya, sedikit review bahwa Zn ketika dia tidak ada muatannya, dia sebagai namanya unsur tunggal, maka dia mempunyai bilox sebanyak 0. Cu2+ berarti dia mempunyai bilox plus 2. Kemudian di sebelah kanan ada Zn2+, berarti di sini dia biloxnya sebagai plus 2. Cu dia sebagai unsur tunggal, biloxnya adalah 0. Maka untuk Zn dari 0 biloxnya menjadi plus 2, dia mengalami kenaikan bilox atau disebut sebagai oksidasi. Zat-zat yang mengalami kenaikan bilox itu mengalami oksidasi. Kemudian untuk Cu, karena dia biloxnya turun, berarti dia mengalami reduksi. Ya. Reaksi ke kanan seperti ini namanya reaksi spontan. Kalau dia ke kiri berarti reaksinya menjadi tidak spontan atau reaksinya tidak mau berjalan. Nah, untuk menuliskan reaksi ini dalam bentuk susunan sel volta atau yang disebut sebagai notasi sel, dituliskan seperti ini. Jadi yang sebelah kirinya adalah anoda, ini adalah anodanya, ini sebelah kanannya adalah katodanya. Anoda mengalami oksidasi dari Zn menjadi Zn2+ berdasarkan reaksi yang di atasnya. Ya. Kemudian Cu-nya Cu2+ menjadi Cu, dituliskan seperti ini. Dua garis ini menandakan adanya jembatan garam di dalam kedua reaksi. Ya, itu untuk penulisan notasi sel ya. Jadi di sini yang kalian harus selalu ingat adalah anoda itu adalah yang muatannya negatif, dia oksidasi, dan katoda muatannya positif, dia mengalami reduksi. Nah, untuk menghitung E0 sel atau potensial sel ya, seperti pada baterai, gimana menghitungnya? Contohnya misalnya ada 2 elektrode, ada Ag dan Mg di sini. Ag mempunyai potensial elektrode sebanyak plus 0,8 volt. Kemudian Mg potensial elektrodenya minus 2,37. Maka agar reaksi sel voltanya dapat berlangsung, kalian harus membuat E0-nya nanti positif ya. E0 sendiri rumusnya adalah E0 sama dengan E dari katoda dikurangi E dari si anoda. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan Ag sebagai katodanya. Kenapa? Biar nilainya positif ya. Kalau ini Mg yang jadi katoda, nanti nilainya jadi negatif. Oke. Jadi kalau E katodanya E0-nya, maka E katodanya berarti Ag yang lebih positif, yaitu Ag gitu ya, dikurangi E-nya Mg. Sama dengan plus 0,8
8 0 min 2,37, maka hasilnya adalah plus 3,17 volt ya. Kalau dituliskan reaksinya seperti di bawah ya, reaksinya akan dituliskan seperti ini. Yang katode tetap reaksinya reduksi seperti itu, sedangkan yang anode karena dia reaksinya adalah oksidasi, maka reaksinya dibalik dan N0 nya jadi positif gitu ya. Inilah yang harus ditambahkan. Boleh menghitungnya seperti ini juga boleh. Nah, yang menjadi perhatian adalah kenapa di sini elektronnya jadi 2 sedangkan di awal elektronnya 1. Karena untuk reaksi sel volta elektron harus sama di katode dan anoda, maka harus dikalikan semuanya menjadi bilangannya 2 kecuali N0 ya. N0 tidak dikalikan 2 gitu ya. Itu untuk menghitung N0 sel. Apa gunanya menghitung E0 sel? Ketika kita tahu E0 selnya itu harganya positif, artinya reaksinya itu tadi berlangsung atau spontan. Jadi ini reaksinya bisa berlangsung, artinya sel itu bisa menghantarkan listrik ya. Ketika E0 selnya negatif, maka reaksinya tidak dapat berlangsung ya. Untuk beberapa contoh sel volta komersial atau yang sering diperdagangkan, yaitu yang pertama ada aki. Dia menggunakan elektrode Pb atau PbO2, kemudian baterai keling atau sel clutch, ada baterai alkalin, ada baterai lithium ion yang biasa untuk HP, kemudian ada sel bahan bakar. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih.